Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channelnya Lisa Wijaksono. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman semuanya sehat-sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku mau sharing ya tentang pengalaman aku, tentang pengalaman yang sering aku dengar ya dari teman-teman seperjuangan yang sama-sama aku ya, yang sering aku temui di luar sana ya. Sering ngobrol-ngobrol kayak gitu ya tentang permasalahan ya TKW, permasalahan kami para TKW ya, para ibu-ibu rumah tangga terutama yang berjuang ke luar negeri ya untuk mencari rezeki ya buat anak-anak, buat masa depan anak-anak dan keluarga ya teman-teman. Nah tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa like-nya, jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oh ya teman-teman, aku mau mulai ceritanya aku ini. Ini bukan cuma cerita ya teman-teman, ini adalah sebuah pengalaman kami para TKW ya. Dan mungkin ini adalah masalah terbesar bagi para TKW atau TKI ya, yang bekerja di luar negeri. Sebenarnya kami itu bekerja di luar negeri itu ya, sebenarnya ya nggak ada yang enak ya teman-teman. Sebenarnya itu bekerja di luar negeri itu kelihatannya enak, makannya enak kelihatannya ya. Terus kita itu kalau lagi posting status atau apa itu ya, profil itu kelihatan ceria, kelihatan seneng kayak gitu ya. Itu sangat, sebenarnya itu cuma dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya berbanding terbalik ya teman-teman. Tidak seindah yang dibayangkan ya. Sebenarnya perjuangan kita itu di luar negeri itu sangat susah teman-teman ya. Apalagi kita itu yang paling susah adalah kita itu menanggung beban batin, yaitu kita jauh dari keluarga ya teman-teman. Kalau masalah pekerjaan di sini terlihat nyata, kita walaupun susah seperti apa kita bisa menghadapinya ya, bisa mengerjakannya ya, atau cerewetnya majikan atau apalah itu pokoknya yang di depan kita bisa menghadapinya ya. Intinya kita harus sabar ya teman-teman. Tapi kalau yang jauh ya, kita menghadapi beban batin itu yang jauh ya, terutama yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai suami, sudah mempunyai anak ya. Mungkin kalau masih sendiri ya, masih hidup sendiri, belum berkeluarga mungkin, atau janda misalnya ya, sendiri kan, pokoknya yang sendiri mungkin beban batinnya itu tidak terlalu berat seperti yang sudah berkeluarga, maksudnya yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak kayak gitu ya. Karena hubungan jarak jauh ya, intinya adalah yang penting adalah kepercayaan ya teman-teman. Biasanya kalau kurang percaya biasanya akan sering bertengkar pastinya ya, sering berbeda pendapat dan bertengkar itu pasti ya teman-teman. Terus ini adalah permasalahan TKW yang paling berat kalau menurut aku ya teman-teman ya. Mungkin ini adalah beban bagi para TKW kebanyakan yang bekerja di luar negeri ya teman-teman. Kalau suami pengertian atau misalkan saling percaya kayak gitu nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada kan yang suami yang cemburuan, yang nggak percaya sama istri kayak gitu ya, itu biasanya akan mengakibatkan pertengkaran ya teman-teman ya, berbeda pendapat, pertengkaran, atau bahkan ada juga yang aku itu mendengar cerita dari teman aku ya, ada juga yang suaminya itu pekerjaannya itu di rumah itu kerjaannya itu berpikiran kalau maksudnya itu menyamakan TKW itu mayoritas ya, itu sama kayak gitu ya. Sama sekali tidak benar ya kalau kayak gini ya. Karena sebenarnya TKW itu berbeda majikan ya. Kita itu bekerja itu di majikan yang enggak sama, yang berbeda karakter, berbeda sifat dan berbeda situasi dan kondisi, berbeda yang dijaga atau yang dirawat. Jadi
pekerjaan itu berbeda-beda ya teman-teman, jadi tidak bisa disamakan. Terus kayak masalah penghasilan itu kalau misalkan yang di kampung itu bilang sana itu sudah bekerja 1 tahun tuh sudah mendapatkan mobil kayak gitu ya. Terus kok sini kok nggak mendapatkan apa-apa, bahkan malah minus. Karena kebutuhan orang itu berbeda ya, nggak bisa disamakan. Terus kayak gaji itu sebenarnya gaji itu berapa, umumnya itu berapa kayak gitu ya. Terus di sana, kenapa di sana penghasilan 10 juta 1 bulan, sedangkan di sini kenapa cuma 8 juta? Karena umumnya itu seharusnya nggak perlu disamakan kayak gitu ya, karena kita itu menghadapi permasalahan di tempatnya majikan tuh nggak sama. Ada majikan itu yang baik sekali ya, bahkan gaji kita itu bisa utuh. Terus kita itu kalau mau beli apa-apa itu dicukupi sama majikan. Ada juga yang di tempat lain itu segala macam harus beli sendiri, kayak sabun, sampo, segala macam pokoknya ya. Bahkan sampai makan pun kadang-kadang kurang, harus membeli sendiri kayak gitu. Jadi kalau dibilang gajinya kenapa nggak sama di sana di sana itu dia sudah mendapatkan, sama-sama bekerja 1 tahun, kenapa dia itu sudah mendapatkan mobil misalnya ya, sudah bisa bangun rumah, sudah bisa beli tanah. Kenapa kok yang di sini ini kok nggak bisa membeli seperti yang di teman sebelah sana? Terus kenapa teman sebelah sana itu penghasilannya sebulan bisa mencapai 10 juta, sedangkan di sini cuma 7 juta yang ngoyo kayak gitu. Jadi nggak bisa disamakan teman-teman. Bahkan ada teman kita itu yang tiap hari nggak mendapatkan sarapan ya. Aku pernah menemui teman yang tiap hari tidak diberi sarapan itu juga ada. Terus ada juga yang 1 minggu sekali itu dikasih uang buat makan. Jadi majikan itu tidak mengasih makan sama sekali ya. Jadi cuma dijatah uang berapa ribu kayak gitu buat makan. 1 bulan biasanya kayak gitu ya, dikasih makan. Jadi majikan tidak ngasih makan. Kadang-kadang malah kalau aku hitung ya, kalau dikasih uang itu, ada temen aku kenal ya, temen aku sebelah ujung sana itu. Aku ketemu itu 2 kali ya. Terus dia itu cerita loh, kok dia itu kayak bingung ya ngatur keuangannya dia untuk makan kayak gitu. Karena di sini ya, di Taiwan sebenarnya ya, makanan itu kan mahal teman-teman. Kalau dihitung-hitung ya, untuk nasi kotak 1 kotak aja 100 lebih loh, 100 lebih. Kalau paling murah itu cuma 100 ya, 100 inti. Dan dia itu dikasih seminggu itu kalau nggak salah dikasih 1.200 kalau nggak salah ya, 1.200. Terus dia itu nggak dikasih uang itu buat sarapan kayak gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya kurang ya segitu, karena itu dihitung, kalau dihitung 7 hari ya, dihitung 7 hari itu sehari itu buat makan siang itu 100 ya, 100 sudah 700. Sisanya masih berapa itu buat makan sore sama makan pagi ya. Itu benar-benar kurang kayak gitu ya. Jadi dia harus mengurangi ya, harus ngelong gajinya dia buat makan kayak gitu ya. Jadi banyak sekali permasalahan para TKW yang di rumahan kayak gini seperti saya ini ya. Nggak bisa memprediksi gaji saya itu 1 bulan harus utuh segini gitu ya. Itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena siapa tahu kita itu sakit, atau nggak tahu ada kebutuhan mendadak, atau ada kebutuhan apa tiap bulannya, kan kita nggak tahu kayak gitu. Jadi kalau memprediksi aku 1 tahun harus mendapatkan uang segini, ternyata itu sulit teman-teman. Dulu aku pas waktu di kampung ya, aku itu berpikir aku 1 tahun sampai 3 tahun aku akan mendapatkan uang segini. Aku pulang sudah bisa bikin rumah, sudah punya tanah, sudah bisa menyekolahkan anak kayak gitu. Ternyata prediksi itu salah ya, meleset teman-teman. Karena apa? Kebutuhan itu yang kita hadapi di sini nggak seperti yang kita bayangkan sebelumnya kayak gitu ya. Jadi kalau
misalkan pengalaman aku sendiri ya, dulu itu aku di Taiwan yang dulu ya, kalau sakit majikan aku yang nanggung, yang bayar majikan aku. Kalau di sini aku sakit ya aku sendiri yang bayar kayak gitu. Jadi sangat berbeda teman-teman. Terus kayak keperluan apa, sabun mandi, sampo dan segala macam ya, kalau yang dulu ditanggung ya. Kayak kebutuhan pembalut dan lain sebagainya itu yang dulu ditanggung sama si majikan ya. Kalau sekarang kayak pembalut, sabun dan lain sebagainya itu saya sendiri yang beli. Terus majikan itu kadang-kadang juga mengasih sabun ya, tapi nggak selalu setiap bulan dikasih kayak gitu ya. Jadi jarang sekali kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kalau apa, permasalahan TKW yang paling berat adalah tentang masalah kepercayaan ya, kepercayaan dengan keluarga kayak gitu. Karena sebenarnya kalau kita itu saling percaya ya, sebenarnya kita itu harus bersyukur ya, kita masih diberikan kesehatan. Terus kalau kita punya keluarga yang bekerja di luar negeri menjadi TKW ya, kita nggak perlu kan harus menuntut kamu sebulan harus mendapatkan gaji segini kan. Yang penting kita itu masih bisa berkomunikasi, masih bisa mengetahui keadaan keluarga kita itu di luar negeri baik-baik saja, dan masih mengirimkan uang ke Indonesia buat keperluan anak-anak, buat keperluan keluarga. Jadi nggak perlu terlalu menuntut lah kayak gitu ya kalau menurut aku, karena kasihan sekali ya yang berada di luar negeri itu mereka harus menghadapi kadang-kadang majikan itu cerewet, pelit dan lain sebagainya. Nggak tahu ya, yang kalau di luar negeri ini kan kita nggak punya saudara ya teman-teman, kita nggak punya saudara. Kita juga punya teman sebenarnya, teman sesama Indonesia, tapi teman-teman kita itu semuanya kan pada sibuk sendiri-sendiri, pada repot sendiri-sendiri. Di sini itu nggak ada yang nganggur, semuanya itu pada kerja, pada mencari nafkah sendiri-sendiri. Mereka pada mencari buat makan mereka sendiri-sendiri. Jadi kita itu nggak bisa merepotkan orang lain kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Pokoknya kalau di luar negeri itu sebenarnya itu nggak seenak seperti yang berada di Indonesia teman-teman. Kalau di Indonesia ibaratnya kita itu sakit, masih ada tetangga, masih ada saudara, masih ada orang tua, masih ada pokoknya masih ada saudara-saudara kita yang membantu kita kayak gitu ya. Kita itu masih bisa meminta bantuan sama keluarga kayak gitu. Kalau sudah di luar negeri, kalau ada apa-apa misalkan kita sampai sakit ya, kita nggak bisa bekerja, siapa yang akan repot teman-teman ya? Pasti kita sendiri yang akan menanggungnya. Apalagi kalau punya majikan itu nggak baik ya, kita itu kalau sakit sudah ditaruh di rumah sakit, sudah nggak diurus kayak gitu ya, kita pasti repot sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau punya keluarga itu yang di Indonesia ya terutama, seharusnya itu kalau punya keluarga yang menjadi TKW itu ya, jangan terlalu menuntut, karena kalau mereka itu di luar negeri beban pikirannya terlalu berat, mereka bisa sakit, terus repot kan. Apalagi kalau zaman sekarang itu di Indonesia itu sulit mencari pekerjaan. Jadi kalau mereka pada bekerja di luar negeri masih ada rezeki itu ya disyukuri saja, jangan terlalu menuntut kayak gitu. Saya ini membuat video ini karena karena saya itu banyak teman-teman saya itu yang bercerita mengeluh tentang masalah keadaan keluarga ya kayak gitu. Ada yang keluarganya itu ada yang membanding-bandingkan kayak gitu ya. Di sana itu gajinya kok besar, kok kamu kok apa kayak gitu ya. Sebenarnya itu ya kalau dipikir itu orangnya masih hidup itu loh sudah bersyukur ya, sudah alhamdulillah, orangnya sik duwe ambekan, sik bernapas kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu menuntut, kalau maksud aku kayak gitu ya. Saya membuat video ini biar teman-teman keluarga dari teman-teman saya itu yang berada di Indonesia ya bisa tahu bahwa semua itu nggak bisa disamakan, semua TKW nggak bisa disamakan. Masalah rezeki, masalah
masalah rezeki itu walaupun dicari ya, dikejar kemanapun ya, dikejar sekeras apapun, kalau itu masih belum rezeki kita, itu pasti akan lari. Kalau memang itu rezeki kita, nggak usah kita kejar lah, kita duduk misalkan ya, kita ya nyantai bekerja seperti biasanya, namanya rezeki akan datang sendiri kayak gitu. Misalkan kita tiba-tiba dapat angpau yang besar, yang banyak kayak gitu kan, termasuk juga rezeki. Sampai di sini dulu ya teman-teman cerita dari aku. Ini tadi cuma sekilas cerita, karena aku kemarin tuh ketemu sama teman ya, pas waktu aku ke pasar itu, dia itu request sama aku ya, katanya mau dong dibikinkan video yang tentang TKW, yang tentang pengalaman TKW, yang itu tentang kepercayaan antara keluarga di Indonesia, maksudnya LDR-an kayak gitu ya, tentang masalah TKW kayak gitu. Jadi buat teman aku yang request, aku sudah jawab ya, videonya ini. Semoga bisa bisa memberikan jawaban buat teman-teman, bisa seneng atas video ini, walaupun videonya cuma kayak gini ya. Aku nggak bisa bikin video yang bagus soalnya, karena memang pengalaman aku nge-YouTube itu memang sedikit, belum luas ya, aku belum begitu bisa bikin video. Terus aku juga nggak pernah aku edit videonya. Terus karena HP aku ini nggak bisa menyimpan video terlalu banyak, karena memorinya cuma sedikit teman-teman. Ya udah teman-teman ya, sampai di sini dulu. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan, aku minta maaf ya teman-teman. Dan jangan lupa like video aku. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar channel aku ini tambah berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.